DPR itu bertugas untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang. Jadi mereka udah nabrak undang-undang, nabrak tatipnya sendiri. Gimana, apa yang mau kita jadikan patokan gitu ya? Tapi banyak prajurit-prajurit aktif yang menempati jabatan-jabatan sipil di kementerian atau lembaga yang diatur di pasal 47 ayat 2 itu. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan nilai kerugian negaranya kalau kami hitung itu sekitar 24 triliun lebih. Gede ya. Itu sangat besar. Hari ini revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau TNI masih menjadi topik panas karena di tengah penolakan publik, di tengah kritik publik yang sangat besar terhadap pembahasan revisi undang-undang ini, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan pembahasan undang-undang yang bisa dibilang kontroversial ini. Kemarin Komisi 1 dan pemerintah sepakat dalam pembahasan tingkat pertama untuk membawa pembahasan revisi undang-undang ini di rapat paripurna. Nah, di sini banyak sekali persoalan dalam revisi undang-undang TNI yang menarik dan penting sekali untuk kita bahas. Dan di podcast di atas meja ICW kita akan membahas bersama dengan dua kawan saya. Ada Mas Fajri Nur Syamsi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK). Halo Mas Fajri. Halo, Mas. Dan ada Wana Alamsyah dari Indonesia Corruption Watch. Bersama saya Alma Syafrina, kita akan bincang-bincang ini sebelum katanya 2 hari lagi akan disahkan ya, hari Kamis. Ini nggak tahu nih apakah masih dengan substansi yang cukup banyak penolakan karena memang ada banyak sekali potensi masalah yang ada di dalamnya, atau pemerintah dan DPR juga sudah melakukan revisi-revisi karena kita juga tidak tahu apakah ada update terbaru. Ini masih simpang siur ya karena ada beberapa perubahan. Nah, saya akan ke Mas Fajri dulu ya, dari PSHK. Gimana nih Mas pandangannya terkait dengan pembahasan revisi undang-undang, karena salah satu poin yang dikritik oleh publik itu kan adalah pembahasannya yang satu dari prosedurnya janggal begitu ya. Kemudian yang kedua, lagi-lagi nih kayaknya tabiat dari pemerintah dan DPR ya untuk membahas undang-undang yang seharusnya terbuka kepada masyarakat tapi malah dilakukan secara tertutup. Bahkan di hari penggerudukan itu ya, hari Sabtu ya. Orang lagi malam minggu atau lagi beribadah ya karena di bulan Ramadan, anggota DPR kita justru membahas revisi undang-undang ini di hotel mewah yang pastinya bukan hanya membuat publik bertanya-tanya, ini katanya efisiensi kok bisa bikin rapat di hotel mewah, tapi juga terkait dengan ketertutupannya. Karena kalau di hotel ya gimana masyarakat bisa mengawasi gitu. Gimana pandangan Mas Fajri? Ya, kami dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan mencatat ya, ini proses yang mungkin ada sebagian pihak mengatakan ini ugal-ugalan ya. Kan kalau mobil ugal-ugalan tuh tabrak sana tabrak sini gitu ya. Nah, ini menggambarkan proses revisi Undang-Undang TNI ini. Kalau kita coba petakan di Undang-Undang 12 2011 tentang pembentukan peraturan tuh ada 5 tahap. Ada perencanaan, persiapan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Kita nggak bahas 2 tahap terakhir lah. Kita bahas 3 tahap awal. Ketiga tahap awal ini ada catatan kejanggalan masing-masing nih. Di perencanaan, kalau kita ingat, berulang kali dikatakan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini masuk dalam Prolegnas 2025. Tapi kalau kita cek faktanya, itu tuh disahkan di sebuah rapat paripurna di 18 Februari 2025. Kalau kita cek rekamannya di YouTube, itu masih ada nih sampai hari ini ya. Nggak tahu nih kalau YouTube sudah DPR ya? Kalau udah podcast ini masih ada apa enggak, saya nggak tahu ya. Di TV Parlemen gitu, di rekamannya. Rapat itu ketika dibacakan agendanya, itu nggak ada agenda memasukkan RUU TNI ini ke Prolegnas 2025. Tapi ketika di awal ketua rapatnya itu mengatakan bahwa karena ada surat presiden tentang penunjukan Kementerian Pertahanan dan kawan-kawan akan membahas tentang revisi Undang-Undang TNI ini, kemudian diputuskan untuk revisi Undang-Undang TNI masuk dalam Prolegnas 2025. Padahal untuk memasukkan sebuah RUU ke Prolegnas itu bukan perkara semudah itu. Bukan hanya diputuskan di paripurna saja. Pertama, dia harus ada pertimbangan dari Balek, Badan Legislasi. Mempertimbangkan apakah tepat atau enggak memasukkan sebuah RUU ke Prolegnas perubahan. Pertimbangannya misalkan sampai hari ini kita nggak bisa tahu pertimbangannya apa. Kenapa boleh? Kenapa urgent juga? Kenapa urgent? Misalkan dengan RUU perampasan aset, dengan RUU masyarakat adat, PPRT. Lalu gimana dengan putusan MK terkait dengan peradilan militer?
kenapa ini lebih urgent dibanding itu? Itu nggak pernah ada jawaban sampai hari ini. Nah, dari tahap perencanaan aja udah bermasalah tuh, ada kejanggalan. Kita tahu sendiri, sesuatu yang bermasalah sejak awal seharusnya proses berikutnya sudah batal demi hukum gitu ya. Tapi mereka mungkin merasa bolehlah gitu, masyarakat nggak paham lah gitu ya. Nah, mereka langsung malah melanjutkan. Nah, kejanggalan berikutnya di tahap persiapan. Kenapa ketika masuk Prolegnas 2025 RUU TNI itu langsung dibahas? Padahal kan kalau kita di 3 tahapan ya, setelah perencanaan ada persiapan dulu nih. Harusnya pakai persiapan dulu karena RUU TNI ini bukan RUU carry over. Nanti saya jelaskan sedikit nih. RUU carry over adalah sebuah RUU yang pembahasan itu dilanjutkan dari periode sebelumnya. Dilakukan sebelumnya gitu ya, dilanjutkan. Nah, ini nggak termasuk carry over. Kenapa? Karena kalau kita ingat sekitar bulan Agustus 2024 di DPR periode lama itu balik, pada saat itu ketua balik tuh mengatakan bahwa persiapan untuk RUU TNI itu dihentikan dalam situasi surat presidennya belum ada, DIM dari pemerintahnya belum ada. Nah, 2 syarat inilah sebenarnya yang menjadikan sebuah RUU itu boleh di carry over. Nah, ini tidak terpenuhi. Berarti kalau dikatakan di carry over, sama sekali tidak. Makanya awalnya nggak masuk juga kan di Prolegnas yang tahunan, dibahas November 2024 itu. Ya, itu nggak ada di untuk Prolegnas 2025-nya. Nah, itu dikuatkan ada satu keputusan DPR ya yang mengesahkan Prolegnas 2025 dan Prolegnas 2025-2029 bahwa RUU TNI ini bukan RUU carry over. Jadi nggak ada keterangan carry over-nya. Nah, saya pikir itu valid dan berarti permasalahan di tahap persiapan. Nah, kita masuk di tahapan berikutnya. Ditabrak tuh semua. Ya? Nah, di tahap pembahasan kita tahu tadi disebutkan draftnya nggak pernah ada. Kita coba lihat deh dpr.go.id. Ada kolomnya, bagus websitenya. Setahu saya mahal juga bikinnya, tapi nggak ada isinya. Buat apa gitu pada akhirnya. Nah, di situ nggak pernah ada sebuah draft yang kita bisa pelajari secara publik ya. Padahal yang namanya mempublikasikan, menyebarluaskan draft, pertama itu amanat undang-undang 12 pasal 96 ayat 4. Yang kedua di tatip DPR sendiri nih, DPR itu bertugas untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang. Jadi mereka udah nabrak undang-undang, nabrak tatipnya sendiri. Gimana, apa yang mau kita jadikan patokan gitu ya. Nah, itu tuh 3 hal yang saya pikir udah paripurna lah. Di perencanaan ada masalah, di persiapan masalah, di pembahasan dan masalah. Belum lagi tadi pembahasan yang sebegitu tertutup. Ya. Memang catatan PSK mengatakan bahwa banyak RUU yang dibahas di hotel. Tapi bukan berarti dibenarkan. Itu semua salah gitu kan. Kemarin ketua panjanya Pak Utut Alianto itu mengatakan kenapa baru sekarang. Ya berarti yang sebelum-sebelumnya juga emang salah. Bukan berarti pembahasan di hotel itu lalu harus dinormalisasi. Betul. Gitu ya. Apa sih masalahnya? Masalahnya pertama, di hotel itu kan mereka pasti akan mengutamakan keselamatan pelanggannya kan. Ya berarti semakin tertutup dong. Itu kenapa teman-teman mendatangi ke sana tuh karena tahu informasinya tapi akhirnya nggak punya akses untuk mendengarkan apa sih yang dibahas. Padahal apapun yang disahkan oleh Bapak Ibu di sana itu akan mengikat kita loh. Iya. Walaupun ITN ini ya, tapi dampaknya juga ke masyarakat. Iya, oke gitu. Mas. Jadi tadi kan disebutkan bahwa kejanggalannya ini adalah ini undang-undang yang diselipkan gitu ya, tapi pembahasannya tuh ngebut. Saking ngebutnya, membahasnya sampai butuh istirahat gitu ya, makanya di hotel karena pembahasannya mungkin sangat intensif, beruntun begitu sampai akhir pekan dan sampai malam begitu, sehingga sangat wajar saya rasa ketika publik juga mempertanyakan apa sih urgensi dari pembahasan undang-undang ini sampai segitu ngebut ya gitu, seolah-olah kejar tayang. Betul. Seolah-olah besok itu sudah harus urgent sekali untuk menjamin kepentingan publik dan segala macam gitu ya, penting sekali untuk disahkan. Dan ternyata kalau tadi disampaikan oleh Mas Fajri ya memang ini juga bukan satu pembahasan undang-undang yang carry over. Kalau soal tertutup tadi Mas, ini saya rasa udah jadi tabiat ya. Sebetulnya seperti DIM, kemudian draft undang-undang dan segala macam itu wajib disampaikan paling nggak lewat website DPR ya. Ya. Nah, jadi pertama Undang-Undang 12 2011 dan perubahannya terutama ya Undang-Undang 13 2022 di pasal 96 ayat 4 itu untuk partisipasi naskah akademik dan rancangan undang-undang itu harus disebarluaskan.
Siapa yang menyebarluaskan? Tentu yang punya kewenangan legislasi yaitu DPR. Nah, itu dipertegas di pasal 7 huruf B Tatip DPR bahwa DPR bertugas untuk menyebarluaskan rancangan undang-undang. Saya pikir itu clear bahwa ada tugas yang tidak dilaksanakan. Yep. Nah, mungkin ada pertanyaan, ada kok draft yang tersebar di publik gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, masa DPR mau mengakui draft yang tersebar itu walaupun dia tidak menggunakan jalur resminya, publikasi resmi. Ya malu dong jadi lembaga negara gitu ya, tapi nggak pernah punya mekanisme yang resmi untuk menyatakan bahwa mana yang draft yang benar, mana yang enggak. Nah, bahkan justru 2 hari lalu ya, itu malah Konpres menyalahkan bahwa yang dibahas di publik itu berbeda dengan yang dibahas. Statement itu justru mencoreng muka sendiri harusnya, gitu ya. Dengan nggak ada tidak punya rasa malu gitu menyatakan hal tersebut, yang justru membuka masalahnya sendiri. Dia berarti itu membuktikan bahwa DPR nggak menjalankan tugasnya dalam pembahasan ini. Nah, inilah narasi-narasi yang mungkin mereka juga tidak sadar bahwa itu sebenarnya kesalahan mereka sendiri gitu. Dan akhirnya seolah-olah mau gaslighting, tapi sebenarnya mereka sedang gaslighting diri sendiri gitu. Ya, artinya dia membenarkan ya bahwa mereka tidak menyediakan informasi lewat jalur yang resmi, dan informasi yang beredar di masyarakat yang disebut ternyata tidak ada di dalam draft revisi undang-undang yang baru itu adalah tidak update, bahkan ya tidak menutup kemungkinan nanti masyarakat yang menyebutkan itu dibilang hoax gitu ya. Jadi ini adalah sebetulnya ya kesalahan dari DPR itu sendiri. Tapi Wan, ini kan sebetulnya adalah satu hal yang cukup umum ya kalau kita lihat belakangan waktu ini DPR mengeluarkan atau membahas rancangan undang-undang atas nama wakil rakyat sebetulnya, tetapi nggak terbuka gitu ke rakyatnya sendiri. Kalau dari pandangan Wana dari ICW, apa sih konsekuensi ketika satu pembahasan undang-undang itu tidak dilakukan secara partisipatif, tidak dilakukan secara terbuka gitu? Aku pengen echoing dulu apa yang tadi Mas Fajri sampaikan begitu ya, tidak partisipatif, tertutup dan lain sebagainya. Karena kalau bicara tentang anti korupsi begitu, tata kelola pemerintahan yang baik lah gitu, paling tidak ada 3 prinsip: partisipatif, transparansi, akuntabel begitu. Apa yang sekarang kita lihat dalam konteks revisi undang-undang TNI itu memperlihatkan bobroknya DPR. Karena tadi pertama, tidak partisipatif, publik itu tidak dilibatkan di dalam prosesnya begitu. Padahal tadi sedikit banyak akan berdampak kepada kepentingan publik begitu. Bagaimana kita melihat teman-teman di tingkat tapak digusur begitu, yang dikerahkan adalah tentara begitu ya. Itu yang pertama. Misalkan yang kedua terkait dengan isu transparansi. Kita sampai saat ini tidak melihat bagaimana kemudian mekanisme DPR berjalan untuk menyampaikan informasi. Bahkan sekelas Hasan Nasbi begitu menyampaikan informasi di X yang dulu Twitter, yang kemudian dihapus kembali begitu. Yang mana itu menandakan bahwa komunikasi di pemerintah pun juga buruk. Informasi tentang apa itu yang dihapus? Dia menyampaikan bahwa apakah orang-orang yang sudah memberikan informasi gini, intinya adalah draftnya itu keliru yang disampaikan kepada publik. Apakah mereka tidak mau minta maaf atau tidak? Tiba-tiba dihapus oleh dia. Itu kan artinya menunjukkan bahwa dari tingkat komunikasi di mereka pun juga bermasalah. Gitu. Dan pihak DPR dan pemerintah yang salah, publik yang lagi-lagi dipersalahkan gitu. Karena disebut mendapatkan informasi yang salah dan menyebarluaskan itu. Padahal sebetulnya kalau informasi itu disampaikan dengan terang benderang ya, ada di website DPR atau disampaikan, kan teman-teman jurnalis pasti nggak diem-diem aja ya untuk mengawal revisi undang-undang ini. Ya kita juga tidak akan mendapatkan informasi yang salah gitu. Pasti kita akan mendapatkan informasi yang benar karena sumbernya juga benar. Jadi saya sepakat sekali soal Mas, kelucuan dari pembahasan revisi undang-undang TNI ini. Dan kalau dilihat mungkin pemerintah kita itu mengartikan transparansi atau keterbukaan itu sekedar buat website gitu. Yang tadi Mas Fajri sampaikan ya, websitenya bagus, canggih, tapi sebenarnya isinya kosong. Benar. Nah, dalam konteks tersebut implikasinya adalah kita mengkhawatirkan ada politik transaksional ketika proses pembahasan tersebut berlangsung gitu. Kita tidak pernah mengetahui dasarnya mereka untuk menyusun revisi tersebut untuk apa. Jadi sangat clear ketika teman-teman yang menggeruduk Vermont untuk meminta keterbukaan tersebut begitu. Jadi jangan disalahartikan bahwa mereka yang mencoba untuk meminta transparansi itu dikatakan ilegal.
orang-orang tersebutlah yang berada di dalam proses tersebut yang bermasalah begitu, karena tadi tidak menjalankan prinsip-prinsip secara benar. Jadi implikasinya cukup tinggi begitu, bukan hanya dalam konteks politik transaksional, tapi juga implikasinya terhadap warga itu juga sangat besar. Iya. Gitu. Apalagi kalau dilihat dari timeline pembahasannya ya Mas Fajri ya, ini kan terkesan ngebut ya, sehingga ya kalau tidak digeruduk atau tidak dituntut terbuka pada saat itu, ya kapan kita bisa mendapatkan keterbukaan pembahasan revisi Undang-Undang TNI ini dari pihak pemerintah? Ini pun sudah digeruduk, sudah banyak dipertanyakan, masih disebut akan dibawa di paripurna hari Kamis untuk siap diundangkan. Ini kan sangat kita sayangkan. Ternyata bukan hanya tertutup, tapi juga anti kritik atau sudah kebal juga begitu dari tuntutan publik. Nah, mungkin kita ke pembahasan yang kedua ya. Kalau tadi soal prosedurnya, yang saya rasa ini juga merugikan pihak pemerintah dan DPR karena membuat revisi undang-undang ini juga rawan digugat dan membuat trust publik semakin tipis gitu ke pembuat kebijakan kita ini. Nah, hal lain yang tidak kalah bermasalah dan juga banyak sekali dikritik adalah terkait dengan substansi dari undang-undang ini. Dan terlihat ya sebetulnya apa kepentingan dari pemerintah dan DPR untuk merevisi. Ternyata dalam draft yang kemudian diedarkan tersebut itu tidak terlihat ada kepentingan mereform Tentara Nasional Indonesia untuk menjadi institusi yang memang lebih profesional begitu ya, lebih perform, lebih baik lagi, tetapi justru ya ada potensi-potensi yang salah satunya adalah membangkitkan dwi fungsi militer dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saya bisa Wana atau Mas Fajri ya, apa catatan terkait dengan substansi dari revisi undang-undang ini sehingga menimbulkan kritik yang sangat keras juga dari publik. Ya, gini, kalau saya melihat dari segi makronya dulu ya, penolakan publik terhadap RUU TNI ini sebenarnya perlu dimaknai bahwa ada distrust yang cukup tinggi, ada tingkat ketidakpercayaan terhadap proses yang cukup tinggi. Jadi niat baik apapun yang disampaikan oleh para pembentuk itu sudah mental aja gitu kira-kira. Karena sebenarnya yang saya tahu, masyarakat publik juga punya concern terhadap reformasi dari institusi militer ini. Ada berbagai catatan dan sudah disampaikan setahu saya ya oleh berbagai pihak gitu ya, kepada panja, kepada panitia kerja atau di dalam sebuah rapat kerja ataupun forum RDPO lainnya. Jadi ada berbagai agenda, tapi ternyata yang dipilah oleh pembentuk kebijakan itu hanya 3 isu utama yang sebenarnya kepentingannya sama sekali tidak menjawab harapan dari publik gitu. Ada permasalahan terkait dengan perluasan tugas, perpanjangan masa pensiun gitu, 2 hal yang sebenarnya secara pragmatis yang dibutuhkan oleh pelaksana di lapangan. Padahal isu lain misalkan terkait ini bahkan sudah ada di Undang-Undang 34 2004-nya sendiri, Undang TNI dari 2004 itu harus ada undang-undang terkait dengan peradilan militer, mengubah undang-undang yang ada dari tahun 97. Apa jawaban DPR tentang hal ini? Kenapa 3 substansi yang hari ini direvisi Undang TNI itu lebih penting dibanding yang diamanatkan dari tahun 2004? Gitu. Apa jawabannya? Kalaulah kita masukkan ke naskah akademik yang dari proses tahun 2024 ya. Jadi ada naskah akademiknya tuh di proses yang 2024. 2024. Proses 2024 dilaksanakan oleh Balik pada saat itu. Di naskah akademik itu memang secara permasalahan sebegitu sempitkannya permasalahan di Undang TNI ini. Sebenarnya itu yang jadi pemicu bahwa kecurigaan ini sih hanya kepentingan dari pragmatis dari institusi militer hari ini, tidak bertujuan pada reform. Dan bahkan ketika perluasan tugas ini menjadi yang memantik ya pemikiran bahwa jangan-jangan ini eskalasi awal menuju dui fungsi ABRI. Berulang kali disebutkan bahwa ini nggak membahas dui fungsi ABRI. Memang secara kata-kata nggak ada, nggak mungkin lah DPR secara kurang paham terhadap situasi gitu mencantumkan kata dui fungsi ABRI dalam sebuah klausul gitu, draft ya. Toh di undang-undang sebelumnya pun ketika dui fungsi berjalan nggak pernah ada istilah itu kan istilah yang terbangun sebuah kajian teori dan diperbincangkan dan akhirnya jadi sebuah istilah yang digunakan banyak orang. Nggak mungkin lah di draftnya ada istilah dui fungsi ABRI gitu, nggak mungkin. Yang ada yang harus kita pelajari adalah ini arahnya memperluas kewenangan atau sebenarnya sedang menata mereform lembaga
militer. Yang saya ambil kesannya, yang pertama tadi, ini memperluas. Pembentuk undang-undang berpikir kenapa harus ada jabatan sipil yang diberikan, dibolehkan diisi oleh prajurit aktif oleh militer. Kenapa tidak berpikir bahwa menggali keahlian yang dilakukan oleh sipil? Kalaupun keahlian itu ada di militer, biarlah dia menepati dengan melepaskan dulu status militernya dan berganti ke sipil. Kenapa harus ditumpuk-tumpuk? Kenapa harus melepas status militernya? Karena banyak juga di masyarakat kita juga yang mempertanyakan itu, jadi harus dilurusin juga. Iya, jadi seseorang yang sudah jadi prajurit aktif itu dia punya berbagai privilege. Salah satunya adalah dia diperkenankan untuk melakukan suatu tindakan yang mungkin ketika sipil melakukannya dia akan menjadi sebuah kejahatan. Yang kedua, dia dibekali untuk kemampuan tertentu yang untuk kombatan untuk perang atau apa. Yang ketiga, dia bisa ngangkat senjata. Hal-hal itu yang sebenarnya tidak kompatibel ketika menjabat sebuah jabatan dan memimpin begitu mengambil keputusan dengan atribut militer seperti itu. Oleh karena itu, kalaupun seseorang individu yang kebetulan dia adalah prajurit aktif dan dianggap mampu menempati sebuah jabatan, dia harus menanggalkan dulu atributnya dan di lain sisi di RUU ini kan dia menambah tuh sektor-sektornya. Nah, justru seharusnya sektor-sektor ini semakin sedikit harusnya. Dan justru kelompok sipil lah yang harus didorong masuk ke situ untuk melengkapi kemampuannya untuk keahliannya terkait dengan aspek-aspek keilmuan atau kebijakan terkait dengan militer. Terus ada juga kan pembahasan sukses kok yang dijalankan oleh militer tentang penanganan bencana, tentang tugas-tugas yang ada di daerah gitu ya, bahkan sampai kepada pembangunan jalan gitu ya. Itu pun yang tidak masuk dalam yang dikritik oleh masyarakat. Itu jalan-jalan saja. Tapi dalam sebuah penugasan, misalkan dia komunikasi dengan pemerintah daerah, dengan wali kota, bupati gitu ya, atau gubernur ya, dia nggak punya tenaga untuk nggak punya SDM untuk menjalankan sebuah tugas. Dia berkomunikasi kan, kalau di daerah itu ada istilah forum komunikasi daerah ya, pimpinan daerah, Forkompimda gitu ya. Itu forum kenapa ada? Karena itu tuh bagi-bagi SDM itu. Karena kan dalam satu NKRI kita ini gitu ya. Jadi penugasan atau kerjasama lah ya antara Pemda dengan TNI itu dilumrahkan. Dan jadi, itu tetap keputusannya ada di sipil gitu. TNI melaksanakan di lapangan. Tidak menduduki jabatan sipil, tapi dengan penugasan itu tetap bisa bekerja gitu ya, bersama dengan sipil itu tadi. Ya, jadi ini memang saya sepakat bahwa yang terlihat dari revisi Undang-Undang TNI ini kepentingannya bukan kepentingan reform, tapi tadi ya ada kepentingan-kepentingan praktis yang mungkin juga untuk mengakomodir atau membenarkan bahwa selama ini walaupun sekarang yang berlaku masih Undang-Undang TNI 2004, tapi banyak prajurit-prajurit aktif yang menempati jabatan-jabatan sipil di kementerian atau lembaga yang diatur di pasal 47 ayat 2 itu, sehingga butuh ada revisi segera gitu ya di pasal itu. Jadi semacam untuk pembenaran saja begitu, dengan praktek yang sudah mulai lumrah untuk dilakukan. Ada catatan lain mungkin, Wana? Ya, dalam konteks substansi ya. Tadi Mas Fajri juga singgung tentang peradilan militer begitu. ICW coba untuk mengcapture bagaimana kemudian militer dan korupsi ini berkelindan begitu. Tadi mungkin tambahannya sebelumnya Mas Fajri juga sudah sampaikan bagaimana kemudian di dalam konteks tentara itu ada komando begitu. Yang mana ketika atasannya memerintahkan, bawah harus mengerjakan begitu. Artinya budaya kerjanya tidak demokratis ya. Benar. Tapi satu komando itu. Satu komando hierarki gitu. Nah, yang menjadi persoalan adalah ketika mereka memasuki jabatan sipil begitu, lalu kemudian ketika melakukan tindak pidana korupsi, mereka mintanya di pengadilan militer. Padahal tindakan yang mereka lakukan itu sebagian besar atau bahkan seluruhnya itu implikasinya ke publik lagi begitu. Kalau dalam catatan ICW paling tidak dari 2014 sampai 2025 paling tidak ada 8 kasus korupsi yang melibatkan sekitar 15 orang tentara aktif maupun tidak aktif begitu ya, purnawirawan. Gitu. Nah, yang menjadi persoalan nilai kerugian negaranya kalau kami hitung itu sekitar 24 triliun lebih. Gede ya. Itu sangat besar gitu. Walaupun
jumlah kasusnya terlihat sedikit. Cuma 8 gitu, tapi kerugian negaranya nggak pahit-pahit. Dan tadi implikasinya adalah ke publik lagi. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Dan yang menjadi catatan penting adalah ketika mereka melakukan tindak pidana korupsi, ada beberapa kasus yang ditangani oleh pengadilan sipil, begitu, pengadilan umum, dan juga ada pengadilan militer. Ketika kita coba untuk mengidentifikasi mengidentifikasi vonis yang diberikan, ternyata pengadilan militer pun juga tidak setegas itu kepada tentara-tentara yang aktif ini, yang melakukan korupsi. Apa catatan ICW? Paling tidak kalau seandainya dilihat dari vonis yang diberikan oleh pengadilan militer terhadap para terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, itu rata-rata vonisnya sekitar 9 tahun, begitu ya. Sedangkan ketika bicara tentang kasus korupsi yang ditindak melalui pengadilan umum, begitu, pengadilan sipil, itu 16 tahun. Artinya ada ketidaktegasan yang mencerminkan atau berupaya untuk memberikan, dalam tanda kutip begitu ya, impunitas terhadap si tentara yang melakukan melakukan korupsi gitu. Dan satu hal yang juga menarik adalah di salah satu kasus begitu terkait dengan korupsi pengadaan helikopter AW101 itu kita menemukan bahwa dari seluruh tersangka yang ditetapkan oleh penegak hukum begitu, 5 tentara lainnya itu di SP3 begitu. Dari sini kan kita juga bisa melihat bahwa ternyata ketika bicara tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh militer pun juga tidak tegas begitu. SP3-nya apa waktu itu pertimbangannya? Pertimbangan SP3 oleh majelis militer pada saat itu adalah tidak adanya bukti begitu, dan kurang alat bukti. Dan kalau seandainya kita bedah lagi siapa saja para tersangka yang di SP3 kan, ini paling tidak 4 perwira dan 1 bintara. Dari sini kita bisa melihat bahwa adanya kecenderungan untuk mengamankan atau memberikan perlindungan begitu ya kepada anggota-anggotanya begitu. Oke, jadi memang kalau dibaca di berita, Menteri Hukum juga sudah menegaskan ya bahwa militer yang menduduki jabatan sipil itu kalau ada terlibat dalam kasus ya masuknya pengadilan militer gitu, bukan pengadilan umum, termasuk kasus korupsi ya tidak ditindak pidana pengadilan tindak pidana korupsi gitu ya. Dan tadi ada catatan-catatan soal yang menunjukkan bahwa ada ketidakprogresifan bagaimana pengadilan militer ini menindak atau memproses kasus tindak pidana korupsi anggotanya. Dan pengadaan helikopter waktu itu kasusnya markup harga ya, pengadaan markup harga. Sebetulnya ya ini adalah kasus korupsi umum ya. Melakukan pengadaan, ada kong kali kong dengan pihak penyedianya, harganya di markup sedemikian rupa, korupsi terbongkar ada korupsi, tapi justru negara lebih keras ke pihak swastanya. Padahal kasus korupsi itu rasanya tidak mungkin dilakukan secara sepihak oleh pihak swasta saja, tapi pasti ada campur tangan dari pihak pemerintah, apalagi orang yang punya jabatan. Catatannya kurang lebih seperti itu ya, Wan ya. Satu hal sebenarnya yang juga perlu digarisbawahi, ketika prosesnya masuk ke pengadilan militer, itu prosesnya sangat tertutup. Publik tidak bisa memantau begitu. Itu yang juga penting untuk dikritisi. Makanya setiap anggota militer yang melakukan tindak pidana berkaitan dengan sipil harusnya ditarik kembali ke sipil, jangan ditarik ke militer, karena nanti akan menyebabkan tadi ya potensi konflik kepentingan, tertutup dan lain sebagainya. Pernah juga ramai kasus korupsi Basarnas ya, yang ditangani oleh KPK, yang sampai berujung KPK minta maaf pada saat itu. Dan ini kan menunjukkan juga bagaimana polemik ya dalam penanganan tindak pidana kasus korupsi. Walaupun Mas Fajri mungkin bisa jelasin ya yang tadi ada putusan MK. Ya, sebelum masuk ke putusan MK sebenarnya saya ingin menggarisbawahi yang tadi diceritakan oleh Mas Wana, itu kan kebingungan. Kita nih lagi bingung nih. Ada percampuran jabatan, status, terus kemudian jabatan. Tapi kenapa, pertanyaan besar untuk kalau kita pakai perspektif hukum ya, kenapa seorang yang menduduki jabatan sipil harus ditindaknya atau ditanganinya dengan peradilan militer? Jawabannya karena statusnya sebagai militer. Sebenarnya itu harusnya secara logika dasar kayaknya nggak gitu deh gitu ya. Nah, justru itulah harus diselesaikan di awal sebelum ada kenaikan umur masa jabatan, lalu penambahan tugas. Basis pondasinya tuh kita sedang tidak pada tempatnya sebenarnya. Ada sebuah konsep yang pondasinya nggak cukup kuat karena pergeseran
pendekatan yang digunakan ke institusi militer terutama terkait dengan kaitannya dengan jabatan sipil dan peradilan militer itu berubah terus. 97, 2004 sampai hari ini itu tuh belum diubah undang-undangnya. Itu jadi pertanyaan, balik lagi pertanyaan, kenapa revisi yang usia dan peluasan tugas dulu yang diduluin, kenapa nggak pondasinya dulu, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata case-nya ada di mana ada sebuah institusi yang namanya KPK ketika sudah menjalankan tugasnya diintervensi di tengah jalan sampai harus minta maaf. Minta maaf ini mungkin secara personal lumrah lah ya, tapi secara institusional ini intervensi namanya gitu ya. Nah, saat itu juga sudah ada putusan MK ya nomor 87 tahun 2023 setidaknya menegaskan lah, setidaknya menguatkan bahwa KPK itu bisa menangani kasus ya, untuk yang kasus dilaksa atau pelakunya adalah seorang prajurit aktif begitu ya. Asal sepanjang kasus tersebut ditangani sejak awal oleh KPK. Lagi-lagi sebagai sebuah dinamika institusi ini harus dilihat bahwa ada hukum yang belum bisa menuntaskan dinamika hubungan antara dua institusi ini. KPK juga mungkin bisa di satu sisi secara kewenangan, oke, saya punya kewenangannya, tapi mungkin ketika pelaksanaannya juga ragu-ragu karena dia berhadapan sama sebuah institusi yang memang secara konsep punya dipersenjatai gitu kira-kira ya, dan punya kewenangan yang di luar aspek sipil gitu. Nah, ini juga mungkin jadi permasalahan. Nah, itulah yang harusnya diselesaikan dulu sebelum undang-undang TNI ini dibahas. Kalau kata Menteri Hukum kan tidak ada yang membedakan antara peradilan militer dengan peradilan sipil gitu ya, sehingga pertanyaannya kalau tidak ada yang membedakan, kenapa tidak satu di peradilan sipil aja ketika memang prajurit tersebut sudah memasuki ranah jabatan sipil gitu. Jadi bermasalahnya di jabatan sipil tapi peradilannya peradilan militer yang tadi Wana sampaikan juga ya, di situ ada keterbatasan publik juga untuk melakukan pengawasan karena dilakukan lebih tertutup dan sebagainya gitu. Satu terakhir untuk yang kasus Basarnas spesifik, itu ternyata vonisnya ketika ada kisruh tadi, vonisnya ternyata sangat rendah, 2 tahun 6 bulan saja untuk selevel bintang 3 begitu ya. Artinya dari situ kita bisa melihat gambaran bahwa peradilan, ketika anggota militer masuk ke dalam peradilan militer, itu semacam ada privilege untuk, kita bisa bilang direndahkan lah ya, hukumannya begitu. Jadi itu yang juga menjadi polemik. Ya, kita sebetulnya tidak juga bilang bahwa di pengadilan sipil tidak ada problem-problem seperti tadi ya, misalnya hukumannya rendah dan sebagainya. Itu juga banyak terjadi di peradilan sipil, tetapi potensinya begitu ya, atau kecenderungannya menjadi lebih tinggi begitu ketika tadi ada pengadilan khusus yang menyidangkan begitu kasus-kasus yang merupakan yang dilakukan oleh anggota militer begitu ya. Oke, ini terakhir ya, karena kalau kita bicara sekarang ini kan sudah waktu-waktu kritis ya menuju paripurna revisi undang-undang TNI, dan rasanya kalau dilihat di kemarin semua fraksi di Komisi 1 setuju. Ini saya lihat besar kemungkinan nanti di paripurna juga tidak ada dinamika perdebatan atau penolakan begitu terhadap revisi undang-undang ini, atau misalnya ada interupsi gitu ya dari anggota DPR yang lain untuk meluruskan prosedur yang tadi di awal Mas Fadri jelaskan. Ini banyak sekali yang bermasalah, ditabrak sana sini begitu ya, sehingga rasanya 2 hari lagi lah, besok ya besok rasanya kita akan mendapatkan kabar revisi undang-undang TNI sudah disahkan gitu. Nah, ini gimana nih, masih ada secercah harapankah gitu ya untuk menggagalkan pembahasan revisi undang-undang TNI ini? Ya, saya sebagai pribadi dan bagian dari koalisi masyarakat sipil ya, dan teman-teman peneliti di PSAK menganggap bahwa tolak RUU revisi undang-undang TNI ini sebagai sebuah keharusan ya, karena terlalu banyak permasalahan sehingga kalaupun kemudian disahkan ini terlalu mencoreng proses legislasi. Dan statement ini harusnya dimaknai, diresapi oleh para anggota DPR saat ini. Anggota DPR itu terpilih bukan semata-mata harus seperti militer yang komando gitu ya. Jadi dia nggak fraksinya bilang apa, dia sebenarnya punya legitimasi, punya konstituen yang masing-masing. Pemilu itu kan milihnya
per individu gitu ya. Gunakanlah itu untuk kemudian melihat nih publik nih banyak yang nolak gitu. Apakah anggota DPR ini bisa merelakan sebuah proses legislasi yang sebegitu ugal-ugalan gitu ya, tabrak sana tabrak sini, yang bisa jadi kalau praktek ini dipertahankan, permasalahan bukan hanya ke publik saat ini tapi ke anggota DPR saat itu untuk RUU yang lain. Ini jadi presiden buruk pada akhirnya. Nah, ada satu kesempatan lagi ketika di pembicaraan tingkat 2 di paripurna, itu semua anggota DPR punya hak untuk menyatakan pendapatnya. Kalaulah ada sekelompok gitu ya, saya harap sih mungkin banyak mayoritas fraksi gitu ya, memberikan ruang lebih untuk publik untuk bisa mempelajari lagi, berdialektika lagi, berdemokrasi lagi untuk memperpanjang pembahasan. Karena catatan kami ini tuh baru 1 masa sidang. Di tatip DPR itu maksimal 3 masa sidang, 2 masa sidang plus 1 itu di ujung pembahasan. Ini belum masih banyak waktu, kira-kira gitu. Baiknya anggota DPR berpikir bahwa RUU ini harusnya dibalikin dulu ke Komisi 1. Komisi 1 ditugaskan untuk bawa dulu ke Dapil. Karena kan setelah ini akan reses ya. Kita akan reses 21 Maret akan selesai DPR masa sidangnya. Mereka akan reses, akan balik ke Dapilnya. Bawa dulu RUU ini ke Dapilnya. Coba ditanyain ke konstituennya. Gimana responnya gitu. Hasilnya dibalik lagi ke pembahasan dan kemudian undang lagi masyarakat sipil yang sudah lebih tahu, lebih paham draftnya apa. Jadi perdebatan tuh jangan udah baca atau belum. Kalau baca ya jangan kritik. Itu masalah DPR gitu. Iya. Harusnya perdebatan itu benar-benar ke substansi pasal per pasal dan lain-lain. Nah, ini ada momentum terakhir. Saya mungkin kalau ekspektasi mungkin tidak terlalu tinggi, tapi saya pikir anggota DPR seorang yang terhormat lah ya. Dia punya konstituen, dia bisa mempertahankan kevalidannya ada sebagai anggota DPR. Gunakanlah hak itu untuk mempertanyakan dan mempermasalahkan ugal-ugalannya pembahasan ini dan coba memperbaiki agar kalaupun perdebatan di substansi setidaknya prosesnya tuh benar gitu, baik, sehingga kemudian nanti diberikan ruang dulu, dikembalikan dulu di paripurna besok tuh dikembalikan dulu ke Komisi 1 untuk kemudian nanti ada ruang dan waktu yang jauh lebih leluasa untuk kita bisa membahas lebih tenang gitu ya, lebih bisa berdialektika karena masyarakat sipil pun punya agenda untuk mereform institusi ini. Kira-kira gitu. Jadi pesannya untuk DPR ini substansinya sudah bermasalah, jangan juga mempertahankan atau menormalkan begitu ya prosedur pembahasan undang-undang yang juga ugal-ugalan gitu. Wana ada yang ingin disampaikan? Terakhir singkat saja terkait dengan revisi undang-undang TNI ini, idealnya adalah DPR hentikan begitu. Tapi tadi Mas Fajri udah menyampaikan untuk DPR-nya, mungkin saya menyampaikan untuk warganya begitu. Untuk masyarakat secara umum. Gunakan hak kalian untuk melakukan untuk menyuarakan apapun yang kalian resahkan begitu. Mau datang ke DPR, mau datang ke istana, mau datang kemanapun silakan begitu. Atau menghubungi anggota DPR-nya sebagai konstituen, benar, sebagai sepakat konstituen. Gitu. Jadi gunakan seluruh hak yang kita miliki sebagai warga negara begitu untuk menyuarakan sehingga proses revisi undang-undang TNI ataupun revisi yang lainnya begitu yang bermasalah itu segera dihentikan oleh DPR. Itu saja. Iya. Mungkin juga yang harus diingatkan kepada pemerintah kita, DPR kita, bahwa partisipasi publik ini nggak berhenti di pemilu ya, 5 menit untuk 5 tahun gitu. Tetapi partisipasi publik ini terus, yang tadi Mas Fajri ceritakan, bawa dulu ke Dapil dan sebagainya. Ini kan sebagai wujud mengupayakan perwujudan dari partisipasi bermakna ya. Betul. Jadi jangan ketika publik menuntut haknya untuk dilibatkan dalam proses legislasi, kemudian disebut membuat gaduh gitu ya. Kemudian ya sikap-sikap anti kritik begitu, anti kritik, anti masukan dari publik. Ini saya rasa penyakit yang membuat DPR itu kehilangan marwahnya sebagai wakil rakyat dan sangat disayangkan. Itu saja mungkin ya pembahasannya, kita tunggu update bagaimana besok hari Kamis di rapat paripurna, apakah anggota DPR kita masih ada yang punya nyali, punya keberanian gitu ya untuk menggunakan haknya berpendapat, menyuarakan keresahan dari masyarakat. Seminimal-minimal yang perlu dilakukan adalah meluruskan proses legislasi, proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI yang hari ini sudah jelas sangat ugal-ugalan. Masih banyak revisi undang-undang yang ditunggu-tunggu oleh publik. Ada RUU perampasan aset,
PPRT begitu yang sudah sangat banyak disuarakan dan beragam undang-undang lain yang seharusnya menjadi fokus utama DPR. Dan untuk revisi undang-undang TNI, sebetulnya masyarakat sipil bukan anti revisi undang-undang TNI. Kita justru mengharapkan ada revisi undang-undang TNI, tapi kepentingannya adalah mereform institusi ini agar betul-betul menjadi institusi yang profesional gitu ya. Bukan sekedar misalnya berbicara terkait dengan perluasan kuasa atau menduduki jabatan sipil yang lebih banyak begitu, dan hal-hal yang sebetulnya hanya bisa dibilang kepentingan praktis begitu ya, tetapi tidak betul-betul membenahi problem yang ada di TNI itu sendiri. Terima kasih banyak Mas Fajri dan Wana atas bincang-bincang singkatnya. Semoga besok kita mendapat kabar baik begitu ya. Kalau kabar baiknya tidak hadir, gimana? Kita harus terus melawan ya sebagai masyarakat sipil. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi di podcast Di Atas Meja yang selanjutnya.